Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Di masa pandemi seperti saat ini, kalian harus selalu menjaga kesehatan dengan makan teratur, rajin berolahraga, dan jangan lupa untuk beristirahat ya. Hari ini kalian akan belajar bersama Budia pada tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya pada kalian. Siapa yang hari ini sudah sarapan? Apakah kalian sudah sarapan? Nah, yang belum sarapan, jangan lupa untuk sarapan ya, karena sarapan sangat penting untuk tubuh kalian. Yang sudah sarapan, apa yang kalian rasakan setelah kalian sarapan? Kalian merasa lebih baik kan? Nah, tubuh kita perlu makanan untuk sumber energi. Untuk menjadi sumber energi, makanan perlu diolah terlebih dahulu oleh tubuh. Apakah kalian sudah tahu bagaimana cara tubuh mengolah makanan untuk sumber energi? Jadi, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur iklan dan tahapan proses pencernaan manusia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menguraikan informasi paparan iklan dan dapat menjelaskan tahapan proses pencernaan manusia. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan gambar iklan. Dalam mengonsumsi makanan, kalian harus memperhatikan 4 sehat 5 sempurna. Salah satunya adalah air yang merupakan mineral. Air sangat penting untuk tubuh kita. Iklan ini menjelaskan tentang pentingnya air. Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu iklan? Iklan adalah informasi yang bertujuan untuk mendorong, menyampaikan sesuatu, membujuk atau memberikan pengaruh kepada halayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Contoh iklan adalah iklan minuman, iklan makanan, dan lain sebagainya. Tujuan dari iklan adalah mempromosikan kepada halayak ramai tentang suatu produk atau juga bisa berupa jasa. Contohnya, jasa laundry. Iklan ini ditujukan kepada halayak ramai. Jadi sasaran iklan adalah halayak ramai. Dan iklan harus sesuai antara target pasar dengan produk yang ingin ditawarkan. Misalnya, jasa laundry, maka target pasar utamanya adalah ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai wanita karir. Dalam membuat iklan, terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah nama produk. Nama produk adalah nama dari barang atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua adalah gambar yang menarik. Gambar produk menampilkan produk barang yang ditawarkan. Nah, gambar produk juga dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Yang ketiga adalah kalimat iklan. Kalimat iklan biasanya berisi kalimat yang membujuk dan meyakinkan calon pengguna terkait barang atau jasa yang ditawarkan. Tulisan dari kalimat iklan harus singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk. Yang keempat adalah keunggulan produk. Keunggulan produk yang ditawarkan harus dijelaskan agar dapat menarik minat calon pembeli. Yang kelima adalah harga produk. Harga produk biasanya juga disertakan di dalam sebuah iklan. Yang keenam adalah nomor telepon. Nomor telepon biasanya juga disertakan dalam iklan agar calon pembeli dapat menghubungi orang yang membuat iklan. Dan yang terakhir adalah alamat orang yang membuat iklan. Nah, anak-anak, kalian telah mempelajari tentang iklan, pentingnya air untuk tubuh kita. Setiap hari, makanan yang kalian makan diolah oleh organ pencernaan.
Sekarang kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah proses penghancuran makanan yang terjadi di dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya, terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. Kemudian, proses pengeluaran sisa makanan melalui anus. Nah, apa sih fungsi dari sistem pencernaan manusia? Sistem pencernaan manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Enzim pencernaan juga dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Nah, fungsi dari sistem pencernaan adalah juga untuk membuang sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Zat-zat sisa tersebut apabila tidak dibuang dapat menjadi racun bagi tubuh manusia. Berikut ini merupakan gambar dari tahapan proses pencernaan manusia. Yang pertama diawali dari mulut. Selanjutnya adalah kerongkongan. Kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama adalah mulut. Proses memasukkan makanan melalui mulut disebut dengan ingesti. Sebelum makanan masuk ke dalam sistem pencernaan, di bagian mulut terjadi proses mengunyah dan memecah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih mudah dicerna. Sementara, air liur bercampur dengan makanan untuk memulai proses memecahnya menjadi bentuk yang dapat diserap dan digunakan oleh sistem pencernaan tubuh. Di dalam mulut terjadi proses yang disebut dengan mastikasi, yaitu proses pengunyahan makanan menggunakan gigi. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah tabung berotot yang membentang dari paring ke perut. Melalui serangkaian kontraksi yang disebut peristaltik, kerongkongan mengirimkan makanan ke perut. Katup dalam kerongkongan dimaksudkan untuk menjaga makanan tidak berjalan mundur ke kerongkongan. Proses menelan makanan di kerongkongan disebut dengan deglutisi. Selanjutnya adalah lambung. Lambung mengeluarkan asam dan enzim yang kuat untuk melanjutkan proses memecah makanan. Ketika berada di perut, makanan akan berbentuk seperti cairan atau pasta. Setelahnya, makanan akan terus berproses dan pindah ke bagian usus kecil. Proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung disebut juga dengan digesti. Yang keempat adalah usus halus. Panjang dari usus halus sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Dalam usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang disebut dengan absorpsi. Di dalam usus halus, makanan akan kembali diproses. Proses tersebut diikuti dengan adanya enzim pencernaan yang diproduksi pankreas, dinding usus halus, dan cairan empedu dari kantong empedu. Empedu adalah senyawa yang membantu pencernaan lemak dan menghilangkan produk limbah dari darah. Kemudian, bentuk peristaltis atau kontraksi juga bekerja pada organ usus halus. Proses ini dilakukan untuk memindahkan makanan dengan sekresi pencernaan. Yang kelima adalah usus besar. Sistem pencernaan di usus besar terdapat 6 bagian, yakni sekum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, dan diakhiri di bagian rektum. Ketika makanan ada di bagian usus besar, biasanya akan terjadi proses menyerap air dan mineral dari sisa makanan, sehingga membuatnya menjadi padat dan membentuk tinja, yang kemudian akan didorong menuju rektum hingga dibuang melalui anus. Organ yang terakhir adalah anus. Pada anus ini terjadi proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh, yang disebut dengan defekasi. Nah, anak-anak, hari ini kita
kita telah belajar tentang unsur-unsur iklan dan tahapan proses pencernaan manusia. Kalian harus menjaga kesehatan organ pencernaan kalian ya, dengan makan teratur dan mengonsumsi 4 sehat 5 sempurna. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jaga kesehatan selalu, tetap semangat kalau belajar dari rumah.